Aku Masente! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi tentunya bersama saya di sini, John Lee, si pengacara ayah 3 anak yang masih juga belum dapat kerja. Apa kabar brother sister semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tetap semangat. Atau ngopi aja? By the way, sudah pada ngopi belum nih? Ngopi dulu lah. Oke. Kembali ke tema kali ini, saya akan menceritakan tentang film yang bertema tentang peradaban dunia Mesir kuno. Seperti apa ceritanya? Tetap stay di sini di channel terkece sejagat raya, Bring Me Movie. Awal mula cerita ini dikisahkan terjadi jauh-jauh hari di sebuah kota yang bernama Tebes di zaman Mesir kuno. Terlihat seorang yang gagah perkasa yang dulunya seorang pegulat sedang memimpin pasukan untuk menyerbu dan ingin menguasai kota itu. Si pria ini dijuluki The Scorpion King. Perang terjadi hampir selama 7 tahun lamanya dan si Raja Kalajengking mengalami kekalahan. Dengan terpaksa mereka harus balik kampung melewati sebuah gurun yang sangat keramat dan satu persatu sisa-sisa pasukannya tewas dan menyisakan si raja sendiri yang masih bisa bertahan. Di saat itulah si Raja Kalajengking memohon kepada salah satu dewa Mesir kuno yang bernama Anubis, yang dimana si raja ini membuat perjanjian jika Anubis memberi kesempatan untuknya menaklukkan dunia maka jiwanya sepenuhnya menjadi milik si dewa. Dan Anubis pun mengabulkannya dan tiba-tiba si Raja Kalajengking pun menuntaskan misinya dan jiwanya diambil Anubis. Ribu tahun kemudian, di tahun 1933 di kota Mesir terlihat sebuah keluarga penjara makam bernama Rick dan Evelyn bersama putranya yang bernama Alex. Di tempat ini mereka menemukan sebuah gelang milik dewa Anubis, yang dimana di kotak gelang itu terdapat sebuah pesan keramat agar tak mengusik gelang itu. Namun terlambat bagi mereka yang sudah terlanjur membuka kotak gelang itu. Sementara itu beberapa penjahat para pencuri makam mengikuti keluarga itu masuk ke dalam area makam. Alex yang melihat kedatangan para penjahat mencoba menakut-nakuti mereka. Namun aksinya itu ketahuan juga dan para penjahat mengejar Alex yang menyebabkan tiang bangunan itu roboh yang membuat para penjahat kabur ketakutan. Akan tetapi tiang yang roboh itu menjadi penyelamat buat orang tuanya Alex. Mom, Dad. Sementara itu di lain tempat, seorang pengawas barang antik bernama Baltus dan kasihnya Mila, pemimpin penggalian situs peninggalan pendeta agung Imhotep, yang dimana mereka telah menemukan kitab kematian dan juga tubuh si pendeta dan hanya membutuhkan gelang Anubis yang berada di keluarga Rick yang telah pulang ke London. Rick dan Ivy pun berencana melanjutkan perjalanan mereka sesuai petunjuk dari mimpinya si istri menuju ke sebuah oasis tempat si Raja Kalajengking dan pasukannya bersemayam. Berdasarkan buku sejarah, konon si Raja Kalajengking akan bangkit setiap 5.000 tahun sekali untuk menaklukkan dunia. Dan sudah ada beberapa ekspedisi dari utusan para penguasa dunia ke tempat itu, namun tak ada yang kembali. Alex yang sedang berada di dekat kotak Anubis melihat kedua orang tuanya sibuk membaca buku sejarah. Penasaran akan isi kotak itu dan ia pun membukanya, dan kemudian gelang itu pun tak dapat dilepaskan. Rick pun menuju kediamannya Jonathan si ipar untuk mengajaknya ikut serta dalam ekspedisi itu. Sesampainya di sana, dia menemukan si Jonathan sedang diinterogasi oleh Baldos. Mereka berhasil kabur dari tempat itu, akan tetapi si istri berhasil diculik dari rumahnya meskipun seorang kenalan lama mereka, Ardet, datang untuk membantu dan sempat terjadi perlawanan dari mereka. Ardet pun menjelaskan semua hal tentang penculikan itu, termasuk tujuan si Baldos yang ingin menguasai dunia ini dengan membangkitkan Imhotep, si pendeta agung, untuk melawan si Raja Kalajengking yang akan bangkit dalam waktu 7 hari ke depan.
Sementara itu, Baldus bersama kekasihnya Mila melakukan proses ritual dan berhasil membangkitkan Imhotep di sebuah museum di kota itu. Dan Ivy akan menjadi tumbal untuk si Imhotep. Namun tak semudah yang diucapkan Mila, si Rick pun datang menyelamatkan si istri dengan melompati kobaran api dan terjadilah pertempuran yang berhasil dikendalikan oleh mereka. Imhotep yang merasa terpojok membangkitkan pasukan muminya yang membuat Rick dan kawan-kawan melarikan diri. Menggunakan sebuah bus yang digunakan Jonathan, para pasukan mumi pun mengejar mereka dan berhasil dikalahkan. Merasa menang dan lolos dari kejaran para mumi, Rick pun menjadi lengah yang mengakibatkan si Alex berhasil didapatkan oleh anak buah Baldus. Ardet memberitahu Rick kemana Alex akan dibawa oleh Baldus dan mencoba menenangkan mereka dengan bilang bahwa Imhotep butuh gelang itu untuk menemukan lokasi makam si Raja Kalajengking. Beberapa hari kemudian, Baldus yang sudah sampai di Mesir langsung berangkat menggunakan kereta api menuju makam si Raja Kalajengking. Terlihat ketiga pencuri isi makam itu menemukan sebuah guci kuno yang akan diberikan kepada Baldus. Namun mereka meminta bayaran 2 kali lipat untuk kendi itu dan Mila pun menyetujuinya dengan membawa mereka ke ruangan Imhotep. Rick yang tiba di Mesir pun langsung menuju seorang kenalannya yang sempat menolak untuk membawa mereka ke lokasi makam menggunakan balon udara miliknya. Ardet pun ikut menaiki balon udara itu sedangkan para komandan lainnya menggunakan kuda dan siap bertempur untuk mereka. Allahumma ana. Perjalanan pun dimulai dan dalam beberapa hari mereka pun sudah mendekati oasis itu. Namun Imhotep yang mengetahui mereka mengeluarkan kemampuan sihirnya untuk menjatuhkan balon udara yang mereka tumpangi. Beruntung bagi Rick dan kawan-kawan masih bisa selamat dan jatuh di kawasan oasis itu. Imhotep dan para pasukannya yang sudah memasuki oasis bersama Alex dan gelang Anubis yang masih berada di tangannya mendapat serangan dari pasukan Kerdir jaga oasis itu. Dalam kondisi itu, Alex mencoba kabur dan dikejar oleh komandan pasukan Imhotep dan berniat membunuh Alex. Namun tiba-tiba lagi-lagi Rick datang di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Alex. Sedangkan si komandan musuh bertarung melawan Ardet. Rick dan kawan-kawan berhasil kabur dari serangan makhluk Kerdir. Sementara itu para pasukan Imhotep habis dibantai para makhluk Kerdir itu. Namun tantangan tak kunjung selesai juga karena Rick harus membawa Alex yang memakai gelang itu menuju piramida sebelum matahari terbit agar si anak tak terhisap oleh gelang itu. Dengan susah payah, Rick pun sampai di sana dan berhasil melepaskan gelang itu dari tangan Alex. Namun sebuah malapetaka lainnya menimpa keluarga itu, di mana Jonathan dan Ivy yang menyusul mereka diserang oleh Imhotep dan Mila. Sementara itu, Baldus mengambil gelang Anubis yang telah terlepas itu. Imhotep dan kekasihnya pun sampai di dalam piramida, namun di tempat itu Imhotep kekuatannya pun hilang. Karena Dewa Anubis menginginkan Imhotep bertarung sebagai manusia. Sedangkan Baldus yang menggunakan gelang Anubis memasuki sebuah ruangan lain yang penuh dengan kalajengking. Di sana dia menemukan sebuah patung emas dengan lubang di tengahnya dan Baldus pun memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Yang dimana gelang itu ternyata menjadi kunci untuk kebangkitan si Raja Kalajengking dan para pasukan Anubis pun ikut bangkit menghadang pasukan yang dipimpin oleh Ardet. Rick yang berencana menghidupkan si istri menggunakan buku kematian pun mengejar Imhotep ke dalam piramida dan terjadilah pertarungan antara Jonathan dan si Mila yang dimana kesempatan itu dimanfaatkan Alex untuk mencuri buku kematian. Pertarungan juga terjadi antara Rick melawan Imhotep dan pasukan Ardet melawan pasukan Anubis. Si Alex pun berhasil membangkitkan ibunya dan kemudian si ibu pun bertarung membantu Jonathan yang kewalahan melawan Mila.
Sementara itu, Rick yang berhasil mengimbangi Imhotep yang hanya mempunyai kekuatan layaknya manusia biasa tiba-tiba terganggu oleh kedatangan sebuah makhluk yang sangat besar yang ternyata si Raja Kalajengking. Imhotep yang ketakutan melihat si Raja Kalajengking datang berpura-pura menjadi pelayan dan mengatakan bahwa si Rick yang ingin mengambil kekuasaannya. Rick pun hanya bisa berlari menghindari serangan dari si Raja Kalajengking yang tentu saja serangan apapun tak akan mempan padanya. Dan di dalam pelariannya itu, Rick tak sengaja menemukan sebuah petunjuk tentang cara menghabisi si Raja Kalajengking. Di sana ia melihat sebuah benda yang dibawa Jonathan ternyata adalah sebuah tombak yang dimana si Rick meminta Jonathan untuk melemparnya kepada Rick. Namun tombak yang dilempar Jonathan berhasil ditangkap Imhotep yang ingin menghabisi si Raja Kalajengking. Dan kemudian kematian si Raja Kalajengking juga ikut membawa para pasukan Anubis yang juga ikut menjadi debu. Sementara itu, piramida itu tiba-tiba bergetar yang membuka lubang neraka di bawahnya, di mana si Rick dan Imhotep akan terjatuh dalam lubang itu. Rick menyuruh Ivy membawa keluarganya keluar dari dalam piramida, namun Ivy menolak dan memutuskan untuk menyelamatkan Rick terlebih dahulu. Berbanding terbalik dengan si Imhotep yang meminta Mila kekasihnya untuk menyelamatkan dia, akan tetapi si kekasih malah memilih menyelamatkan diri dan dalam kepanikan ia pun terjatuh ke dalam tumpukan kalajengking dan menghabisinya. Rick pun sampai di luar piramida mencoba menyelamatkan diri menuju puncak piramida itu, dan di saat harapan hidup hampir putus, datanglah si juru selamat si pemilik balon udara menyelamatkan mereka dan berhasil kabur dari tempat itu. Cerita pun ditutup dengan adat yang mengucapkan salam perpisahan kepada keluarga itu. Jonathan berhasil mendapatkan harta karun dari piramida itu dan si Rick pun berhasil menyelamatkan harta yang sebenar-benarnya, yakni keluarga. Oke berada sista, itu dia film lawas yang tentunya masih menarik untuk ditonton sampai saat ini yang berjudul The Mummy Return yang rilis tahun 2001. Sekedar informasi, ini film adalah seri kedua dari trilogi The Mummy original yang dibintangi oleh Brendan Fraser, yang tentu saja di zamannya ketiga film ini mendapat antusias yang cukup memuaskan dari para penonton. Terlihat dari rating yang didapatkan di situs IMDb dengan mengantongi pun 6,4 dari 10. Ya, tapi untuk para kritikus film di situs Rotten Tomatoes, film ini hanya bisa meraup 46% suara dari para kritikus, yang termasuk film ini kategori busuk lah. Untuk insight yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah tegar meski yang lain berguguran, tetaplah tersenyum meskipun perjuangan ini terasa pahit dan berliku. Ya, maksudnya teruslah semangatlah berada sista, baik itu untuk para bapak-bapak yang berjuang demi keluarga membanting tulang di pagi pulang pagi atau siapapun yang sedang memperjuangkan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Oke, sampai di sini dulu konten ini saya buat dengan harapan bisa mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, yang entah salah apa ini channel masih gitu-gitu aja jalannya. Tapi tetap semangat demi keluarga dan jangan lupa klik komen, kritik, sarannya dan tentu saja subscribe. Di sini saya John Lee, si pengacara ayah 3 anak mewakili seluruh direksi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di konten menarik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black.